wabarakatuh. Hai everyone. Perkenalkan, saya Silviana Putri dan teman-teman saya. Saya Wirda Andiva. Saya Iras Naini. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Penganggaran Bank Syariah, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai. Kali ini kami akan membawakan materi tentang kebijakan penganggaran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas penganggaran Bank Syariah. Dosen pengampu Ibu Emilia Embunsari, Esos ME. Selamat menonton. Pendekatan dalam penganggaran. Penyusunan anggaran atau budgeting dilakukan oleh perusahaan untuk menyatakan harapan atau menentukan sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari keracunan dan memberikan arahan terhadap apa yang hendak dicapai manajemen. Bottom up budgeting atau penganggaran bottom up. Pendekatan dalam penyusunan anggaran dimulai dari tingkat terendah sebagai dasar penyusunan anggaran di tingkat atasnya. Anggaran dari seluruh tingkat akan digabungkan menjadi anggaran secara keseluruhan. Penganggaran bottom up merupakan penyusunan anggaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan anggaran ditentukan belakangan setelah tujuan telah disusun. Terdapat 3 metode dasar proses penyusunan bottom up budgeting, yaitu yang pertama metode tujuan dan tugas atau objective and task method dengan menegaskan pada penentuan tujuan dan anggaran yang disusun secara beriringan. Terdapat 3 langkah yang ditempuh dalam langkah ini: penentuan tujuan, penentuan strategi dan tugas yang harus dikerjakan, dan perkiraan anggaran yang dibutuhkan. Yang kedua, metode pengambilan berkala atau payout planning menggunakan prinsip investasi di mana pengembalian modal diterima setelah waktu tertentu. Pada periode pertama, perusahaan akan mengalami kerugian karena biaya promosi dan iklan masih melebihi keuntungan yang diterima dan dari hasil penjualan. Pada periode kedua, perusahaan akan mencapai titik impas antara biaya promosi dengan keuntungan yang diterima. Periode ketiga, barulah perusahaan akan menerima keuntungan penjualan. Strategi ini akan menghasilkan hasil dalam jangka panjang. Yang ketiga, metode perhitungan kuantitatif atau quantitative models menggunakan sistem perhitungan statistik mengolah data yang dimasukkan dalam komputer dengan teknik analisis regresi berganda atau multiple regression analysis. Top-down budgeting atau penganggaran top-down adalah pendekatan penganggaran di mana para eksekutif atas menetapkan anggaran kemudian akan meneruskannya kepada para manajer untuk merealisasikannya. Penetapan anggaran akan sesuai dengan target tujuan yang dicapai oleh manajemen. Penyusunan penganggaran top-down merupakan proses penyusunan anggaran tanpa penentuan tujuan sebelumnya, tanpa berlandasan teori yang jelas. Proses penyusunan dengan pendekatan ini dilakukan memberikan sejumlah dana dari pihak atasan kepada karyawan yang selanjutnya akan digunakan dan diberikan tersebut untuk menjalankan sebuah program. Terdapat 5 metode penyusunan anggaran dari atasan ke bawah. 1. Metode kemampuan atau the available method merupakan metode di mana perusahaan menggunakan sejumlah dana yang ada untuk kegiatan operasional dan produksi tanpa pertimbangan efek pengeluaran tersebut. Yang kedua, metode pembagian semena-mena merupakan proses pendistribusian anggaran yang tidak baik dari metode sebelumnya. Metode ini tidak berdasarkan pada teori, tidak memiliki tujuan yang jelas. Yang ketiga, metode presentasi penjualan menggambarkan efek yang terjadi antara kegiatan iklan dengan promosi yang dilakukan dengan presentasi peningkatan penjualan di lapangan. Yang keempat, metode melihat pesaing, karena sebenarnya tidak ada perusahaan yang tidak tahu akan keadilan pesaing. Setiap perusahaan akan berusaha untuk melakukan promosi yang lebih baik dan untuk menguasai pangsa pasar. Yang kelima, metode pengembalian investasi atau return of investment merupakan pengembalian keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan terkait sejumlah dana yang telah dikeluarkan untuk iklan dan aktivitas promosi lainnya.
C. Incremental budgeting. Pendekatan penyusunan anggaran dengan mendasarkan pada anggaran tahun lalu, kemudian dilakukan penyesuaian perubahan yang dilakukan. Incremental budgeting merupakan salah satu jenis dari pendekatan anggaran tradisional yang relatif dianggap banyak mengandung kelemahan. Incremental budgeting adalah sistem anggaran pendapatan dan belanja yang memungkinkan revisi selama periode berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan periode yang akan datang. Pendekatan ini memiliki kelebihan berupa sebagai solusi bagi rumitnya proses penyusunan anggaran karena dalam penyusunan anggaran dengan tipe pendekatan ini cukup mudah dan sederhana, yaitu dengan menentukan beberapa besarnya anggaran untuk periode berjalan berdasarkan realisasi anggaran pada tahun sebelumnya. D. Flexing budgeting. Pendekatan penyusunan anggaran yang dibuat untuk seluruh tingkat aktivitas ada tendensi mengesatkan dalam evaluasi. Sebab ada kemungkinan membandingkan realisasi dengan rencana anggaran pada tingkat aktivitas yang berbeda. Flexible budgeting merupakan anggaran yang disusun atas dasar satu titik tingkat kapasitas tertentu dalam perusahaan. Selanjutnya, flexible budgeting, pendekatan dalam penyusunan anggaran dengan penyusunan anggaran yang berbeda-beda untuk setiap aktivitas. Dalam hal evaluasi, informasi yang diperoleh lebih valid dengan cara membandingkan antara realisasi dengan rencana anggaran pada tingkat aktivitas yang sama. Kesimpulannya, berbagai pendekatan dalam penyusunan anggaran memiliki karakter dan tujuan berbeda. Bottom-up budgeting menekankan partisipasi bawah, top-down budgeting berfokus pada arahan manajemen, incremental budgeting mengacu pada anggaran sebelumnya, fixed budgeting menentukan satu tingkat aktivitas, dan flexible budgeting menyesuaikan dengan perubahan aktivitas. Pemilihan pendekatan yang tepat membantu perusahaan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Demikian tadi video presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.